Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang akuntansi secara umum dan persamaan dasar akuntansi. Akuntansi secara umum. A. Konsep dasar akuntansi. Perkembangan akuntansi. Akuntansi telah digunakan dalam pembukuan sejak tahun 1642 di Indonesia pada saat pemerintahan Belanda. Pada catatan Ampuan Society, perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia memperlihatkan penggunaan tata buku sistem kontinental. Dalam perkembangannya, sistem kontinental semakin ditinggalkan dan semakin banyak diterapkan sistem akuntansi Anglo-Saxon. Definisi akuntansi. 1. Menurut sudut pandang pemakai, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. 2. Menurut sudut pandang proses kegiatan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. B. Sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukur, dan pelapor informasi keuangan. Informasi ini bisa digunakan baik pada perusahaan berprofit ataupun perusahaan non-profit. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan jadi bisa menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Yang kedua, kualitas informasi akuntansi. Akuntansi berfungsi sebagai penyaji data kuantitatif yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, informasi akuntansi harus dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, menurut SFAC nomor 2, kualitas informasi akuntansi terdiri dari kualitas khusus, utama, dan sekunder. Yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pihak internal dan yang kedua ada pihak ekstern perusahaan. Yang pertama, pihak internal. Dalam sebuah perusahaan, pihak internal yang memakai informasi akuntansi adalah manajer. Manajer yang membutuhkan informasi akuntansi adalah orang yang sudah berada pada level manajemen puncak, seperti CEO atau general manager, dan manajemen menengah seperti manajer keuangan dan manajer produksi. Yang kedua, pihak ekstern perusahaan. 1. Investor yang memberikan investasi modal, karyawan dan serikat pekerja yang mempertimbangkan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji. 3. Kreditur meminjamkan dana. 4. Pemerintahan yang mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran. Dan yang terakhir, masyarakat yang memastikan peran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosialnya. C. Bidang akuntansi. Yang pertama, bidang akuntansi. Sesuai dengan pengelompokan para pemakai akuntansi, bidang-bidang spesialis akuntansi dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, akuntansi keuangan. Kedua, pemeriksaan keuangan. Ketiga, akuntansi manajemen. Keempat, akuntansi biaya. Kelima, akuntansi anggaran. Keenam, akuntansi perpajakan. Ketujuh, sistem akuntansi. Dan yang terakhir adalah akuntansi pemerintahan. Yang kedua ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi privat. Yang kedua, akuntansi publik. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Dan yang keempat, akuntan pendidik. Persamaan dasar akuntansi. Unsur persamaan dasar akuntansi, aset, sumber daya perusahaan yang didapatkan dari peristiwa di masa lalu dan yang akan datang. Aset ini bisa dibilang sebagai sumber harapan yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang, tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan. Hutang biasanya timbul dari aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan permodalan atau pengembangan usaha dari pihak ketiga. Ekuitas, bagian dari aktiva atau aset perusahaan. Ekuitas juga bisa berarti hak milik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Salah satu sumber modal adalah investasi pemilik atau yang biasa disebut owner's equity.
Pendapatan, aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas usaha. Pendapatan bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan aktiva sebuah perusahaan. Aktivitas yang mempengaruhi pendapatan meliputi penjualan, pembuatan barang atau produksi, hingga kegiatan lain yang berlangsung terus-menerus. Beban, penggunaan aktiva yang menyebabkan arus kas keluar. Beban terjadi karena kewajiban perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, juga kegiatan lain yang dilakukan secara terus-menerus. Prif, pengambilan aset atau penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Biasanya prif digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi milik perusahaan. Rumus dasar akuntansi. Untuk mengukur performa perusahaan, biasanya digunakan rumus dengan formula harta atau aset sama dengan ekuitas pemilik. Rumus aset sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Rumus ini bisa diartikan sebagai aset yang harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pemantauan aktivitas perusahaan. Untuk memudahkan pemantauan perusahaan, pihak manajemen tentu memiliki catatan transaksi yang terbagi dalam berbagai akun. Penggolongan atau pengelompokan akun-akun tersebut dibagi menjadi dua, yakni akun real dan akun nominal. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pada awal bulan Januari 2012, Pak Ali Madun mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Superkilat. Adapun transaksi selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Pada tanggal 5 Januari, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.205.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000 dan sisanya dibayar bulan Februari 2012. Pada tanggal 8 Januari, dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp75.000. Pada tanggal 10 Januari, dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Pada tanggal 15 Januari, dibayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp400.000. Pada tanggal 17 Januari, dibayar beban sewa kendaraan seharga Rp300.000. Pada tanggal 20 Januari, diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 22 Januari, Pak Ali selaku pemilik perusahaan mengambil sebagai modal untuk kepentingan pribadi sebesar Rp600.000. Pada tanggal 25 Januari, diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 31 Januari, perkiraan beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp30.000 dan perlengkapan kantor yang tersisa senilai Rp15.000. Berdasarkan transaksi yang terjadi di slide sebelumnya, dapat dibuat tabel menjadi seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.